Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manus Channel. Baiklah, ke video part 2 ya untuk perbaikan kulkas yang sebelumnya. Waktu itu di video saya sebelumnya adalah kerusakan pada relay, di mana relaynya ini sudah rusak ya, karena sudah hancur bimetalnya. Kemudian kita ganti, dan tabung dari mesin kulkas ini juga sudah mulai menyala lagi. Yang sebelumnya mati, tidak terdengar suara kegiatan mesin hidup di sini ketika kita sudah mengganti relay, dan ternyata dia sudah kembali normal, berbunyi, berdengung seperti pada umumnya mesin-mesin yang menyala. Oke, kemudian jika sekitar 2 atau 3 hari ternyata kulkas suhunya mulai naik alias mulai tidak dingin lagi, itu berarti ada permasalahan di bagian dalam sini. Ini kita buka nih, kulkas tua ya, sampai berkarat seperti ini pintunya. Ya sudahlah, lupakan saja. Ini merek Sharp. Untuk kejadian atau apa ya namanya ya, masalah seperti itu ketika kita nyalakan, ini kondisi belum saya nyalakan ya, ini kondisinya kipas ini masih mati. Sebentar, nah ini kondisi kipasnya mati karena belum saya nyalakan. Ini akan saya nyalakan lagi, nyalakan terlebih dahulu. Ini posisi apa namanya, relaynya sudah kita ganti, kondisi tabung mulai menyala, dan yang hanya dingin ternyata hanya bagian atas pun membeku seperti ini ya, nih, karena di dalam agak, iya seperti ini, dia membeku, apa namanya, bunga esnya hingga keluar seperti ini ya, bunga esnya keluar seperti ini. Kipas menyala itu dia ya, setelah kita colokkan kipas menyala, namun permasalahannya di area freezer itu tidak bisa membuat batu es atau es batu, dan bagian kulkas yang di bagian bawah dia tidak terlalu dingin alias apa ya, adem. Jadi tidak bisa dingin lah, meskipun ini sudah kita maksimalkan kontrol dari temperatur kontrolnya, ini sudah kita maksimalkan, tapi hasilnya sama saja alias tidak terlalu dingin, hanya bagian atas saja yang dingin. Kalaupun dingin, ini seharusnya tidak terlalu mengeluarkan apa namanya ya, bunga es seperti ini ya. Ini bunga esnya hingga keluar, dan kipasnya tetap menyala. Jadi seolah-olah tuh berpindah tempat penyimpanan ini berada di atas, sedangkan kita tidak memiliki freezer, karena saat kita membuat es batu itu esnya tidak, atau airnya tidak bisa membeku, tidak bisa menjadi es batu tuh. Untuk itu permasalahannya kita bisa membongkar ini ya. Saya akan mencoba membongkarnya terlebih dahulu ini, tapi sebelumnya saya copot dulu ini, colokannya saya copot terlebih dahulu, kemudian kita bisa membukanya ini satu persatu dulu lah. Kita copot terlebih dahulu semua yang ada di sini ya. Ini bagian atas juga kita geser seperti ini. Nah, kita bisa membuka atau melihat bagian dalam sini. Di sini ada 2 lubang skru ya. Yang satu malah sudah tertutup bunga es ini. Kita cek bagian dalam sini. Kita buka saja bautnya. Ada 2 skru. Satu sini, satu di sini. Mungkin tiap-tiap merek itu mungkin tempat bautnya berbeda ya, atau tempat pembukaannya bagian di tempat freezer ini mungkin berbeda, agak sedikit berbeda bentuknya atau lokasinya, namun pada umumnya itu sama cara penanganannya. Sedangkan di atas sekitar sini, pinggir-pinggir ini berupa lok-lokan ya, jadi bisa kita langsung cabut saja seperti ini, pelan-pelan. Skrunya masih nempel. Ini harusnya tidak boleh ada bunga es di dalam sini, karena kulkas ini tuh tanpa bunga es. Mungkin kalau kulkas zaman dulu ini kalau pakai tangan satu agak sulit. Saya akan meng-off-kan dulu kameranya. Oke, ini sudah saya copot ya. Ini bagian penutup freezernya sudah saya copot seperti ini, sampai membeku seperti itu ya. Nah, ini permasalahannya di sini. Kan buat penerangan, di sini terlihat bunga esnya mulai menyebar kemana-mana ya. Jadi bunga es atau suhu dinginnya tidak bisa disalurkan dengan baik ke seluruh kulkas bagian bawah. Bagian bawah juga jadi tidak terlalu dingin ya, hanya sekedar adem saja, tidak bisa dingin. Ini karena kerusakan pada ini nih. Ini gimana nih? Di sini ada benda seperti ini. Nah, ini namanya, ini dia bentuknya seperti ini. Ini namanya sensor bimetal defrost.
Kalau terjadi kasus seperti ini, yang dingin itu hanya bagian atas atau bagian freezer, sedangkan jika kita memberikan air dia tidak membeku, tidak bisa menjadi es batu. Permasalahannya ada di sini. Jadi kita perlu mengganti defrost ini. Dan di sini saya sudah menyiapkan ya defrost penggantinya. Saya membeli di toko online merek Sharp, sama bentuknya dan juga warna kabelnya juga sama ya, biru oranye. Jadi saya akan langsung mengganti bagian defrostnya ini, hanya bagian defrostnya saja ya. Ini karena dia menyatu di sini, ini bisa kita lepas ini colokannya. Iya, ya agak sulit kalau tangan satu. Saya akan menggunakan tangan dua dulu. Nanti akan saya lanjut lagi ya. Nah di sini defrost bawaan atau defrost orinya ini ya menyatu dengan kipas, kabel kipas ini. Untuk mengeluarkannya kita perlu membuang bungkusnya. Nanti bisa kita ganti dengan solasi kalau tidak ada kabel bakarnya seperti ini ya. Ini kabel bakar yang agak besar nih, jadi agak sulit. Saya tidak punya, tapi mudah saja nanti kita bisa ganti dengan solasi seperti ini. Ini defrostnya. Nah ini kabel defrost bisa kita cabut, karena kabel yang atau defrost atau bimetal defrost ini yang kita beli dari toko online, yang saya beli dari toko online juga hanya berupa seperti ini, colokan dan juga defrostnya kabel ini ya. Jadi untuk ini bisa kita cabut menggunakan jarum. Oke, karena posisi di dalam freezer agak sulit, jadi saya melepaskannya sekaligus kipasnya ya. Saya lepas di luar menggunakan jarum seperti ini, dengan cara dimasukkan kemudian ditarik seperti ini. Ini juga sama bagian defrostnya. Ini akan saya buka menggunakan cara yang sama agar terlihat rapi ya. Jadi kita tidak perlu memotong kabel ini atau memberikan sambungan di dalam kabel atau jalur kabel defrost ini. Nah seperti ini sudah tercabut ya. Ini defrost yang lama, saya akan menggantinya dengan defrost yang baru ini. Posisi kabel jadi kita samakan saja tadi posisinya dengan yang ini yang sudah ada di bawaan ini. Posisi warna biru dengan biru, ini pink dengan pink, namun terkadang beda merek atau beda apa namanya ya, beda merek, beda warna kabel. Nah, seperti ini udah kan, langsung kita pasang kembali. Namun sebelum kita pasang, kita perhatikan dulu ininya. Oke, ini posisinya setelah saya melepaskan kipas dan juga defrostnya tadi ya di sini. Namun sudah saya ganti defrostnya karena ini pembekuannya tidak merata hingga ke bawah, jadi dia bunga esnya keluar sampai sini. Untuk memasangnya kembali, pastikan dulu untuk menghilangkan bunga esnya ini ya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita pasang dulu ini tempat air pembuangannya ya, karena ini tempat penampungan airnya yang akan kita gunakan seperti ini. Saya biasanya tuh sebelum memasang kembali, saya siram terlebih dahulu agar bunga esnya ini mencair. Gunakan air saja tidak apa-apa, aman. Yang penting tadi pembuangannya ada. Pembuangan tadi ya di belakang itu ini. Sekalian kita cek apakah pembuangan airnya itu aman sampai ke belakang atau tidak. Nah ini sebelum kita pasang kembali, kita harus cairkan dulu ini esnya, bunga esnya maksudnya nih, bunga es yang membeku ini. Jadi kan kalau ada kerusakan seperti ini kita bisa memperbaikinya sendiri ya, tidak perlu memanggil tukang servis. Biasanya tuh kalau tukang servisnya jujur sih ya alhamdulillah ketemu orang seperti itu, karena saya yakin masih banyak lah tukang servis baik yang berdedikasi untuk pekerjaannya, mengatakan apa adanya. Namun kadang tuh ada tukang servis tapi sekalian dia jualan, ngomongnya filenya habis lah, mesinnya rusak lah. Ya enggak juga sih, enggak semuanya seperti itu tukang servis ya, masih ada yang baik. Semoga kalian menemukan yang baik. Nah kita tunggu sampai beku terlebih dahulu dan kita lihat pembuangannya ini, apakah airnya. Nah ini airnya keluar ya, airnya keluar berarti pertanda bahwa saluran pembuangannya normal. Untuk mempercepat pencairan bunga es ini, saya akan menggunakan kipas ya, bantuan kipas agar biar lebih cepat gitu. Ini saya bantu dengan kipas ya agar lebih cepat cairnya. Saya bantu siram-siram dikit, jangan terlalu banyak ya. Sambil diperhatikan penampungan, tempat penampungannya, penampungan belakang. Ini saya menggunakan bantuan kipas agar proses pencairan bunga esnya itu lebih cepat dan bisa langsung kita pasang nantinya. Kipas beserta bimetal defrost untuk
kulkas yang mati ini ya. Oke, setelah sebagian besar air esnya sudah mencair ya, kita bisa pasang lagi. Itu kipasnya kita pasang, kemudian ini tadi bimetal defrostnya sudah kita pasang dan kita kembalikan seperti semula. Ini akan saya pasang juga penutupnya ya. Penutupnya berupa lok-lokan seperti ini. Mudah saja karena posisinya sudah presisi. Tinggal memasukkan kuncian atau locknya saja. Kalau tangan satu memang agak sulit, saya akan menggunakan tangan dua. Saya off-kan dulu kameranya. Oke, setelah semua bagian terpasang, kita coba nyalakan. Ini kondisi kipas masih mati ya. Kondisi kipas masih mati, dalam keadaan mati. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pembuangannya dicek ya, apakah airnya sudah penuh. Kalau sudah penuh, buang, keluarkan, kemudian buang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kondisi tabung menyala normal, ada suara mesin berdengung. Kemudian kita cek lagi, kipas normal, hembusan angin lumayan kuat. Kemudian kita cek bagian bawah. Untuk kondisi aktualnya lebih baik kita menunggu 1-2 hari ya, karena itu baru bisa dibuktikan dengan kondisi melebihi 1x24 jam. Jadi saya akan mengecek 2 hari kemudian apakah kondisi bawah ini masih adem atau sudah dingin dengan pergantian defrost ini ya. Namun seperti biasanya saya mengganti defrost, masalah yang dialami lalu sudah selesai atau masalahnya sudah bisa diatasi dengan penggantian defrost. Oke, 2 hari lagi saya akan coba cek kondisi dari kulkas pergantian bimetal defrost.